Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pecinta channel YouTube dimanapun berada, khususnya buat pecinta channel YouTube Padepokan Bandung Bondowoso. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa berkumpul kembali di Geger Kalong. Mudah-mudahan para pecinta channel YouTube dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, amin, dan selalu dilancarkan semua urusannya, semua rezekinya juga, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita akan mengungkap tentang kejadian meteor kemarin tanggal 5 ya, di Cirebon. Kita akan ungkap dari sisi gaibnya. Mungkin ada maksud-maksud tertentu juga ya, kita tidak tahu. Mungkin ada pesan apa nanti dari sisi gaibnya juga kita tidak tahu. Maka dari itu kita akan mencoba mengorek dari keterangan makhluk-makhluk yang mengetahui tentang kejadian kemarin ya. Buat para pecinta channel YouTube dimanapun berada, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya buat kemajuan channel YouTube kami. Dan semoga apa yang dipersembahkan oleh Padepokan Bandung Bondowoso itu banyak manfaat yang bisa diambil dan hikmah yang bisa dipetik buat kalian semua, buat kita semua. Dan karena ini mengandung unsur gaib ya, karena Bang Sajin banyak tipuannya juga, anggap aja ini untuk menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa buat yang membutuhkan produk-produk dari usaha ini, di sini kami menyediakan juga produk-produk seperti air jam-jam, terus minyak dayak yang sudah di asma, tasbih, gelang, dan berbagai macam aneka minyak wangi ya, parfum semua sudah di asma sama beliau, sudah sesuai kebutuhan, tinggal di password. Buat yang membutuhkan bisa lewat pihak admin yang di bawah sini ya. Oke, malam ini saya ditemani sama bos channel dari Cilenyi. Selamat malam bos. Malam, assalamualaikum ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat walafiat. Mungkin ada tambahan bos buat para pemirsa yang pecinta channel YouTube kita. Ya, tambahannya kita ingin mengungkap kejadian ya alam sebenarnya. Kalau di berita itu bahwa itu memang benar gugusan meteor yang terlepas daripada orbitnya menurut BMKG ya. Dan itu masuk ke inti bumi. Kemudian terjadi gesekan dan itu menjadi dentuman ya, karena itu benturan energi. Nah, tapi kita akan melihat dari sisi gaibnya itu sebetulnya apa gitu, apa tujuannya, apa maksudnya. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan ya bisa menjadi pencerahan buat kita ya, pengetahuan di luar nalar ya, di luar nurul. Oke, teman-teman, kita langsung untuk mempersingkat waktu ya ke mediumisasi. Mohon doanya juga biar dilancarkan semuanya, tidak banyak gangguan. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditasbih asma dengan izin Sang Yang Nurul Cahaya Nirwana. Saya protek mediator ini dari gangguan jin, setan, curman iblis yang mencoba mengganggu, menggagalkan mediumisasi ini. Selain energi yang saya maksud, otomatis semua penyusupnya terlempar ke neraka jahanam. Allah agar ya Allah, ada satu parameter ini tertata selama saya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih asma, bantu saya menarik sosok energi terkuat yang mengetahui tentang kejadian kemarin tanggal 5 terjadinya sebuah meteor di Cirebon sana yang mengeluarkan benturan energi dentuman yang sangat keras. Saya minta yang mengetahui, yang diizinkan oleh beliau
tertarik ke tangan saya. Kun fayakun. Allah. Saya tubuhnya sinkron. Kita menyekati diapornya. Selaraskan Allah. Allah kun fayakun. Allah. Allah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean sudah muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya bisa diizinkan datang ke sini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan makhluk apa? Saya bangsa jin yang Bangsa sudah jin. ribuan tahun. Wujudnya apa, Mbah? Seorang kakek berjanggut putih. Kakek berjanggut putih. Manusia berarti ya? Bentuknya seperti manusia. Iya. Ya, ya untuk mungkin untuk apa? Kita coba protek dulu ya. Silakan ucapkan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah. sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih, Mbak ya. Boleh tahu, Mbak, punya nama nggak, Mbak? Punya, Ya. tetapi mohon maaf dirahasiakan. Apa betul Mbak mengetahui tentang kejadian kemarin tanggal 5 meteor yang di Cirebon sana, Mbak? Insya Allah mengetahui, tetapi ada hal-hal yang bisa disampaikan dan tidak bisa disampaikan. Ya, nggak apa-apa kalau untuk yang dirahasiakan nggak usah diungkapkan. Ya, mohon maaf. Nah, kami hanya sekedar ingin mengetahui dari sisi goibnya, Mbak, karena kan kalau menurut BMKG itu terjadinya gesekan dari meteor itu sehingga mengeluarkan dentuman gitu, Mbak. Cuma kami pengen tahu dari sisi goibnya itu apa gitu, apa ada itu sejatinya sebuah pesan. Iya, dari alam buat junjungan gurumu semuanya, buat pimpinan. Itu pesan bahwa kalau diceritakan itu sembah sungkem kepada beliau. ya, Makhluk itu juga makhluk memberikan pesan bahwa tunduk pada beliau. Makanya ada yang menceritakan beliau sudah tahu. Iya. maksud Mbak itu beliau itu siapa? Ya, siapa lagi penguasa alam sekarang, raja di raja. Semua tunduk, sudah waktunya satu persatu menunjukkan bahwa benda-benda seperti itu, makhluk yang di luar angkasa itu tunduk dan sujud pada beliau. Itu menyatakan bahwa kami berada, kami siap untuk menjalankan tugas. Itu cucuku pesan tuh sebetulnya itu. Ya, kalau menurut ramalan-ramalan manusia ya memang kelihatannya itu ya itu dari gugusan galaksi Bima Sakti di sana. Ada yang terjatuh terlepas masuk ke inti bumi, terjadi gesekan dengan energi-energi, dengan udara, dengan atmosfer. Dari sananya besar itu, ukurannya bisa mencapai lapangan bola.
Tapi karena gesekan-gesekan ke sini semakin kecil, terjadi karena kecepatannya beri suara, iya, jadi gesekan, jadi dentuman. Sebetulnya itu pesan yang harus dibaca oleh para muridnya semua. Baca ini alam dibaca. Ini ke depan akan terjadi huru-hara, akan terjadi gonjang-ganjing. Semuanya juga tunduk pada beliau. Kamu tahu sendiri beliau pergi ke sana, pergi ke situ. Itu sebetulnya untuk ngasih pesan, udah jangan dulu. Itu. Beliau juga datang ke atas itu untuk menandakan bahwa yang di atas juga turun. Sembah sungkem, siap menjalankan tugas. Menunjukkan ini mungkinnya eksistensinya. Ya, begitu itu baca. Makanya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bukan baca seperti ini, bukan. Ya, itu mah kitab ya. Itu sebetulnya intisarinya itu baca alam ini, alam mikro, alam makro. Yang harus dibaca oleh kalian semua. Ya mungkin kalau kata Ustadz atau Kiai, karena surat itu ada yang tersurat, kitab itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Iya, yang tersurat dan tersirat. Ya, yang tersirat. Maksudnya itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Intinya itu yang tertulis itu apa maksudnya? Bukan hanya Iqra tertulis alif kopro, bukan itu. Alam semuanya harus dibaca. Yang ada di manusia juga sebetulnya itu alam. Ada alam mikro, ada alam makro. Ini kita bicara global, alam makro. Semua tunduk, semuanya siap menjalankan perintah. Kapan ini waktunya? Termasuk gugusan bintang. Itu sembah sungkem kepada beliau, kami ada siap menjalankan perintah. Bacanya itu sebetulnya. Dan pesan yang lain-lain yang tidak bisa disampaikan. Ya, itu. Jangan bicara ini akan seperti ini. Bukan anakku, bukan cucuku. Ya, terima kasih. Kita siapkan hidangan ya Pak ya. Jangan dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta hidangan buat makhluk ini. Minta yang terbaik dihidangkan di depan Allah. Allah. Monggo Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Ini minyak kesukaan. Ya Mbak, monggo Mbak. Minyak kasturi. Terima kasih. Mau pasukan Mbak? Enggak, sendiri saja datang ke sini. Kalau Mbak itu kan hidup udah ribuan tahun Mbak. Iya. Dulu waktu di zaman kalau Nabi siapa dulu? Jauh sekali, jauh. Ya, sejaman dengan itu. Udah tahu sama beliau ya? Tahu, makanya Mbak datang ke sini untuk menceritakan. Ya, karena saya kan minta yang diizinkan sama beliau. Jangan tertipu dengan cerita-cerita di luar sana. Ya. Intisarinya itu, semua alam tunduk pada beliau, siap menjalankan perintah yang tersurat ini dan tidak tersurat ini. Allah sudah mendelegasikan kepada seluruh alam untuk menjalankan tugasnya masing-masing yang dikomandoi oleh beliau sekarang. Karena beliau yang terpilih ya. Iya, beliau yang terpilih. Semua berbagai makhluk, jin, siluman, semuanya manusia, semua bangsa-bangsa yang lain-lain, termasuk alam, termasuk gunung, tunduk pada beliau.
Ketika beliau sudah mengatakan iya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika beliau mengatakan belum, semuanya juga minta izin pada beliau. Sekarang makhluk yang di luar sana, di luar angkasa, itu menandakan bahwa sembah sungkem untuk bersilaturahim kepada beliau, menyampaikan pesan. Jauh-jauh dari langit sana ya. Kami ada siap menjalankan perintah. Kalau dibahasakan seperti itu, cucuku semua, jangan berkata ini akan terjadi, ini akan terjadi. Jangan, itu bukan ramalan-ramalan yang tidak baik. Jangan dibesar-besarkan. Ini besar-besarkan semuanya, ini akan nggak ada itu. Terus ini Mbak, Tipuan iblis semua. Itu prediksi BMKG itu bakal ada lanina. Itu kan prediksi manusia. Tahu apa dia? itu mah cuma prediksi kan. Terkecuali kalau beliau berdoa. Selesai sudah. Beliau sangat sayang pada kita semuanya, pada semua makhluk. Beliau melindungi. Beliau sangat sayang. Berarti ada kaitannya dengan turunnya Imam Mahdi. Salah satunya itu apa lagi? Itu kan memberikan tanda, memberikan pesan. Satu-satu pesan semuanya. Dari bangsa goibnya sudah muncul pesan ini, pesan itu, berbondong-bondong ingin bertemu beliau. Dari berbagai tempat. Dari bumi, dari bawah bumi, dari atas. Dari berbagai tingkatan langit sudah berbaik kepada beliau. Sekarang tinggal gugusan-gugusan bintang untuk turut menyertai beliau, siap menjalankan tugas itu, anakku sekalian. Seperti ikut berbaiat gitu. Iya, alam pun menghormati beliau. Alam pun disayangi dan menyayangi beliau. Begitu, ya. Jadi jangan membesar-besarkan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Jadi bukan serangan dari musuh-musuh beliau. Bukan. Kalau yang ini bukan, beda. Itu murni beda, itulah. Itu sebuah pesan kebaikan buat beliau dan untuk dibaca oleh seluruh manusia, seluruh umat. Semua yang ada, kejadian demi kejadian itu atas izinnya untuk tunduk dan patuh kepada yang dipercayai, kepada yang diangkat ini, kepada yang disayangi, diutusnya dulu juga sebagaimana Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu masih ingat dengan bulan yang terbelah dua? Kamu ingatkan ya? Iya. Ya itu. Coba kalau dulu ada BMKG, sudah dikatakan mau kiamat, benar nggak? Itu bandingannya itu. Benar nggak kan? Apa yang Mbak ceritakan? Sekarang juga sama, jauh-jauh turun saking tunduknya. Kamu masih ingat dulu Kangjeng Rasulullah berjalan pada saat syiar Islam, kemudian dilemparin, kemudian diludahi, kemudian berbagai macam hinaan. Apa yang dikatakan Jibril kepada beliau? Ya Rasulullah, kalau saja engkau meminta, gunung akan kutimpakan. Iya, betul. Itu tandanya apa? Gunung pun sujud, gunung pun menyembah pada beliau. Kalau misalnya beliau Rasulullah waktu itu menyebutkan iya, habis, bener nggak? Ya sama ini juga, serupa tapi tak sama. Ya. Karena beliau lah pewaris dari keilmuan Nabi juga ya. Beliau adalah pewaris segalanya dari berbagai Nabi dan Rasulullah. Beliau ini yang menjadi
sosoknya, pewarisnya. Semua alam tunduk, semua alam sujud, semua alam menyembah. Semua menunggu perintahnya kepada kekasih Allah ini. Mungkin di luar sana banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak mencemoohkan. Biarkan saja. Kamu nggak usah ribut, biarkan saja. Mau percaya, silakan. Enggak juga nggak apa-apa, nanti juga merasakan. Ya. Mbah menyaksikan. Oh iya, Mbah membaca dan sekarang datang ke sini untuk menerjemahkan kepada kalian, kepada murid-muridnya, supaya tidak salah berpendapat, tidak salah melihat. Sejatinya yang dilihat oleh mata kalian itu betul seperti itu, tetapi yang harus dibaca, pesan yang harus dibaca, ini sebetulnya pesan yang harus dibaca, harus ditelusuri iya, lebih dalam lagi. Kejadian demi kejadian, membacanya jangan hanya melihat mata, itu kejadiannya demikian. Aku yakin, Ainul yakin. Bukan itu. Sebetulnya yang harus dibaca itu bukan itu. Bukan hanya berdasarkan mata saja. Buka kolbimu, buka. Buka semuanya. Ya, makanya kamu disuruh zikir terus supaya bersih-bersih, supaya kamu bisa melihat dengan mata hatimu, mata kolbimu. Itu yang akan bicara. Ketika ini yang sudah bicara, lain ceritanya. Pesan-pesan seperti itu pesan buat kalian semua, buat seluruh umat manusia. Cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah masuk kepada golongan yang benar ibadahnya. Ya, jangan salah-salah. Iya, jangan salah-salah. Tinggalkan riba. Ibadah yang benar, yang sudah benar tingkatkan lagi. Yang sudah meningkat terus istiqomah, agar kolbinya tajam dan terbuka. Ya. Kalau kolbi sudah terbuka, nggak ada rahasia, semuanya ketahuan, nggak ada. Ya, maksud tujuan dari Amalia itu mungkin salah satunya itu ya, agar kita itu terbuka semua hijab-hijab di diri kita ya. Betul, biar tidak intinya gampang tertipu daya oleh makhluk-makhluk seperti setan iblis ya. Betul. Dan jadi bisa membaca gitu yang tersiratnya gitu, dari sebuah kejadian seperti kemarin. Ya, ketika kolbumu terbuka, hijab-hijabmu sudah lepas, semua juga ketahuan. Oh, ternyata walaupun tidak dikasih tahu dari kolbumu. Mohon maaf. Ya, Mbak, minum dulu, Mbak. Silakan, Mbak. Sebentar. Oh, dibersihkan. Kasih ke Pak Ujang. Alhamdulillah, Mbak, kita bisa ini ya. Iya. Bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf. Bisa mengasih pencerahan juga ke kita semua yang di sini. Ada teror, mohon maaf, Mbak, jangan terlalu banyak ngomong. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat jemaah, buat para penonton, subscriber, Mbak. Ya, ini sudah akhir zaman. Kejadian demi kejadian datang dan silih berganti. Tetapi masih banyak manusia yang tidak mengindahkan, yang lalai. Banyak manusia yang masih lalai. Banyak manusia yang masih mencintai dunia. Nafsunya masih menggebu-gebu terhadap dunia dan kesesatan. Karena dunia ini menipu. Ada juga
yang kelihatannya rajin ibadah tetapi kolbinya kosong. Maksud Mbah harus seimbang. antara syariat dan hakikat. Syariatnya udah betul, hakikatnya belum, kolbinya masih kosong. Mari diisi, mari dibersihkan. Ikuti semua langkah-langkahnya, itu adalah jalan yang benar. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tertipu, tidak salah arah. Kemudian kolbinya supaya bersih. Laksana air yang bening, air yang jernih. Jadi kelihatan semuanya, mana yang bohong, mana yang tidak. Mari kita bersihkan semuanya. Kolbi kita dari semua noda dan dosa kita. Tuntunannya sudah ada semuanya, tinggal kita ikuti. Dari Amalia semua yang udah diberikan tuh udah komplit ya semuanya. Ya. Yang sudah masuk jalankan secara istiqomah. Jangan hanya hitungan saja. Istiqomah. Hitungan ke belakang kan dulu. Istiqomahnya dulu. Hitungannya akan ikutin nanti. Ikutin. Lama-kelamaan kolbu akan terbuka, insya Allah. Hijab-hijabnya satu demi satu akan hilang, akan sirna. Yang penting kita ikhlas, istiqomah dan ikhlas menjalankannya. Jangan karena nafsu. Kalau nafsu yang datang itu iblis dan golongan. Ini sudah akhir zaman. Bacalah alam, baca semuanya. Alam makro, alam mikro semuanya baca. Seperti yang terakhir kejadian harus dibaca. Penjabarannya itu kira-kira secara garis besarnya. Ya, Mas. Makasih, Mbak. Jangan tertipu kalian semuanya. Sudah memberi pencerahan, petua kepada kita semua. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi keberkahan juga buat kita semua, Mbak. Tentunya mungkin Mbak mohon maaf, nggak bisa lama. Mohon maaf. Ya, kalau kata-katanya kurang manusia. Ya, Mbak. Mbak yang mau pamit. Mohon maaf. Iya. Mungkin jamuannya kurang. Sama-sama. Terima kasih cucuku sampaikan salam babon. Ya, guru. Ya, siap. Mbah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terluka, saya minta yang asli kembalikan ke desa. Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai proses mediumisasinya. Alhamdulillah kita sudah bisa berdialog dengan bangsa gaib dari bangsa jin yang usianya udah ribuan tahun. Dan mungkin itu dari zaman para nabi yang terdahulu ya. Dan alhamdulillah kita banyak pencerahan, banyak ilmu yang didapat, banyak hikmah yang bisa dipetik juga. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi meteor kemarin di Cirebon tuh ya memberikan banyak keberkahan juga lah ya. Amin, amin. Karena itu salah satu ayat yang tersirat katanya. Jadi bacain orang sadayana gitu deh. Ya. Karena makhluk yang katanya kayak benda mati pun ya ikut bersujud, ikut bersyukur gitu tentang kemunculan, ikut mengakui tentang akan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih persembahan malam ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.